Kita membaca dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 26. Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai 26. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai 26. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan iman yang cicit emas dan yang rendah, dan juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian itu. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Ya, tema khotbah kita iman yang hidup. Iman yang hidup berarti iman itu bisa mati ya. Iman hidup dan iman mati. Bunga ada dua jenis. Satu bunga plastik, satu bunga hidup. Ini yang di depan kita ini bunga plastik. Maka tahun depan pun dia tetap sama. Gak ada perubahannya, gak ada pergantian, gak ada tunasnya. Dia akan tetap sama seperti awal kita beli dia. Tetapi kita perhatikan dulu gambar bunga ya. Gambar bunga plastik tadi. Ini bunga plastik. Warnanya sama dengan bunga hidup. Sama-sama indah. Kalau kita lihat sepintas seperti tidak ada perbedaan. Sama ya. Warna sama, cantiknya sama, keindahannya sama. Jadi di tengah-tengah beriman juga hampir mirip. Orang yang imannya hidup dengan orang yang imannya mati, kadang-kadang kita nggak bisa bedakan. Mirip. Karena kita melihat dari warnanya sama, cantiknya sama. Tapi yang membedakan antara plastik dengan bunga hidup ini ada perubahan. Ini tetap. Bunga hidup adalah bunga yang berkembang. Dia tidak akan tetap seperti awal, tetapi dia ada perubahan demi perubahan. Ya, gambar berikut inilah contoh bunga hidup ya. Dia dari mulai biji, kemudian tumbuh, tunas, berkembang, sampai dia berbunga. Berbunga dan menghasilkan tunas. Dia tidak hanya berkembang sampai berbunga, tetapi ini bunganya menjadi tua, ada biji yang bisa ditanam. Berarti iman yang hidup itu sama ya. Iman yang hidup itu ada perkembangan, ada pertumbuhan, ada pergerakan. Dia tidak stabil, tetap seperti itu ya. Ini bunga hidup. Jadi membedakan bunga hidup dengan bunga mati tetap sama. Bunga hidup dia berubah ya, dari kecil menjadi besar, menjadi berbunga dan menghasilkan tunas. Tunas yang bisa ditanam lagi dan berbunga. Berbunga banyak, jadi menghasilkan banyak. Itu bunga hidup. Kemudian kita perhatikan bahwa iman juga ada pertumbuhan. Iman itu tidak tetap seperti bunga plastik, tetapi ada kehidupan. Iman hidup artinya ada kehidupan di dalamnya. Apa yang membedakan seseorang itu beriman dan imannya hidup? Ada pertumbuhan, ada pergerakan. Dia tidak tetap sama. Lalu salah satu contoh di dalam nas yang kita baca tadi, salah satu contoh tindakan nyata membuktikan bahwa seseorang itu imannya hidup, dia tidak membeda-bedakan orang. Dia tidak membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Ini kan ada orang kaya ya, ini ada orang miskin. Kalau orang kaya datang, kita sambut. Kalau orang miskin datang, kita biarkan. Ini namanya tindakan kita, tindakan yang tidak hidup. Membuktikan bahwa iman kita itu iman yang membeda-bedakan orang.
Padahal di hadapan Tuhan semua orang sama. Semua manusia kaya miskin itu sama di hadapan Tuhan. Mengapa kaya miskin sama di hadapan Tuhan? Karena sama-sama memiliki jiwa. Jadi yang dinilai oleh Tuhan itu bukan materi kita, tapi di hadapan Tuhan yang dinilai adalah jiwanya. Kalau yang kita nilai materinya, oh ini pakai jas, ini baju kumuh. Kalau bajunya kumuh, dia nggak punya uang, udah duduk di belakang aja. Yang kaya duduk di depan. Ini namanya kita sudah membuat pembedaan. Perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Padahal Tuhan katakan semua manusia sama. Sudahkah itu di dalam hati kita? Sudahkah tertanam dalam diri kita bahwa semua manusia di hadapan Tuhan sama? Karena itu di hadapan mataku juga semua sama. Dalam pandanganku juga semua manusia itu sama, sama-sama berdosa, sama-sama butuh pengampunan, sama-sama butuh juru selamat, sama-sama memiliki jiwa yang berharga. Kedatangan Tuhan untuk jiwa. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, dia rela mati untuk menyelamatkan jiwa, bukan untuk memberikan materi. Kalau untuk memberikan materi, nggak perlu dia datang ke dunia. Bisa dia berikan dari sorga. Dia turunkan. Kalau memang untuk materi. Tapi dia datang untuk menyelamatkan jiwa. Kalau dia datang menyelamatkan jiwa, siapa yang punya jiwa? Orang kaya atau orang miskin? Sama-sama punya jiwa. Berarti sama-sama berharga. Oke, kalau kita kan sama kita buat semua ya. Siapa yang kita salami kalau kita pulang? Siapa yang kita sambut? Siapa yang kita senyumin? Di antara jemaat ini. Kepada siapa sering kita senyum? Atau dengan siapa kita paling dekat? Dengan siapa kita paling dekat? Harusnya di hadapan Tuhan sama semua. Karena Tuhan pun membuat kita sama. Jadi kalau kita membuat perbedaan-perbedaan, berarti kita melanggar hukum. Ya, salah satu itu pelanggaran. Kalau melanggar satu katanya tadi berarti melanggar yang lain. Kalau memang melakukan firman berarti tidak boleh ada satupun yang dilanggar. Semua harus kita lakukan. Jadi yang Tuhan inginkan, iman yang hidup itu adalah iman yang terlihat melalui tindakan kita, bahwa kita menerima semua orang, bagaimanapun dia, siapapun dia. Kita membuat semua sama dalam pandangan kita. Jadi nanti pulang ibadah semua senyum ya, dan semua disenyumin. Bukan beda-beda, yang ini disenyum, yang ini jutek, nggak gitu dia. Semua kita senyum. Kenapa? Oh, ini jiwa yang berharga. Ini diantarkan Tuhan karena dia mau diselamatkan. Tuhan aja menghargai dia. Kenapa aku tidak menghargai dia? Tuhan aja menganggap kami semua sama. Kenapa di dalam pandangan saya nggak sama? Itu ya. Jadi siapa yang membeda-bedakan berarti perlu ada pertobatan. Ya, supaya kita menyamakan semuanya, sama semua orang, semua punya jiwa, semua berharga dan semua butuh dikasihi. Siapa di antara kita yang nggak mau dikasih? Oh, nggak apa-apa, yang itu aja dikasih, aku nggak usah. Aku sudah lebih kasih, ya kan gitu. Semua orang membutuhkan kasih, semua orang membutuhkan perhatian. Karena itu kita bertindak adil. Ya, kita bertindak adil. Kita menganggap semua orang sama. Semua manusia di hadapan Tuhan sama, di mataku juga sama. Gak ada perbedaan. Ya, pernahkah saya beda-bedakan kalian? Oh, ini yang dekat kali dengan saya, ini agak jauh nih. Kan gak ada ya, semua sama. Keluhan siapapun diterima. Siapapun punya cerita curhatan disambut, itu namanya sama. Tidak ada yang, oh ini didengarkan, yang ini diabaikan. Tidak, sama.
Itu namanya iman yang hidup. Iman hidup tidak membeda-bedakan. Oke, kalau begitu salam di sebelahnya. Kita berharga, jadi saya menganggap kamu tidak beda dengan yang lain. Kan gitu ya. Kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi jangan cuek kepada sebelahnya ya. Jangan dicuekin karena dia berharga. Mengapa kita cuekin? Karena kita menganggap dia tidak berharga. Kalau berharga kan kita sambut dia. Ini orang-orang berharga nih semua yang datang ini. Kita semua orang berharga. Kita semua orang mulia dalam pandangan Tuhan. Kalau Tuhan aja menganggap kita berharga dan mulia, mengapa kita manusia ini menganggap orang lain hina? Terbalik kan? Tuhan aja pemilik, Tuhan raja segala raja menganggap manusia sama, semuanya mulia, semuanya berharga. Karena itu aku mati untuk semua. Kan gak dipilih-pilihnya mati untuk siapa dia? Ya aku hanya untuk memati ya. Untuk dia enggak, jelek kali dia. Dia sikapnya enggak baik. Makanya aku enggak mau mati untuk dia. Enggak. Di hadapan Tuhan, dia mengasihi semua. Dia mati untuk semua. Dia tidak pernah bedakan semua manusia. Kita aja yang beda-bedakan. Ya kan? Kita membedakan satu dengan yang lain. Penilaian kita apa? Penilaian kita materi. Penilaian Tuhan apa? Penilaian Tuhan jiwa. Jadi kalau karena jiwa kita berharga, bukan karena materi, beda pun materi kita kan gak ada perbedaan kan? Oh sama-sama punya jiwa kami. Materi kami yang berbeda. Tapi di dalam pandangan Tuhan tidak memandang materi. Tapi dia memandang jiwa yang berharga. Amin. Setuju? Jadi saudara orang berharga? Kenapa? Kenapa saudara berharga? Tapi pernah mau bunuh diri? Ya. Belum, syukurlah. Jangan sampai ya. Jangan sampai mau bunuh diri. Nah, kenapa ada orang putus asa dan mau bunuh diri, mengakhiri hidup? Karena dia merasa dirinya tidak berharga. Kenapa dia merasa tidak berharga? Karena dia bandingkan dengan orang lain. Perbandingannya dari mana? Menilainya lewat apa? Lewat materi. Penilaian orang selalu materi, nggak pernah penilaian lewat jiwa. Maka dia putus asa karena dia lebih miskin dari orang. Bukan karena dia nggak punya jiwa, enggak. Walaupun kita miskin, kita punya jiwa. Jiwa kita itu harganya berapa? Berapa harga jiwa saudara? Tak ternilai. Makanya 2000 ekor babi pun dimusnahkan Tuhan demi jiwa kan. Itu namanya lebih bernilai jiwa manusia ketimbang hartanya. Bilang sebelahnya, lebih mahal kau dari hartamu gitu. Jadi nanti harta nggak merasa ini lagi. Lebih mahal kau dari hartamu. Ya, kita lebih bernilai, berharga. Jadi nggak punya harta pun nggak sedih. Nggak punya harta pun nggak kecewa. Nggak punya harta juga nggak stres. Karena jiwa itu lebih dari harta. Jiwa lebih mahal dari harta. Berarti kita punya yang lebih mahal. Walaupun tidak punya harta, tapi punya yang lebih mahal dari harta. Kayaknya nggak setuju ini. Lebih mahal aku dibilang hartaku yang aku cari, harta yang aku kejar kok aku dibilang lebih mahal gitu. Kayaknya kurang setuju ya. Semua manusia kok cari harta, mengejar harta, bukan memikirkan jiwa. Jiwa binasa nggak apa-apa, yang penting dapat harta. Kan itu umumnya kan. Pada umumnya manusia mati-matian cari harta, nggak peduli dengan jiwa. Tapi Tuhan bukakan kepada kita, kamu lebih mahal dari hartamu, karena kamu punya jiwa. Harta ada nggak jiwanya? Coba nanti lihat, uang yang paling nilainya tinggi di negara kita ini 100.000 kan? Ada 200.000 nggak kan?
Ya, mana tahu udah keluar 200.000. Yang paling tinggi nilainya 100.000. Adakah jiwa di dalamnya? Nggak ada. Tapi kok dia bisa menguasai? Nggak ada jiwanya tapi kok menguasai. Ini punya jiwa dikuasai. Lucu ya, terbalik ya. Manusia punya jiwa, materi nggak punya jiwa, tapi kok materi yang menguasai manusia yang memiliki jiwa. Kenapa terbalik? Coba pikirkan sejenak. Saat teduh. Kenapa ya aku kok dikuasai, dikendalikan oleh materi, toh materi nggak ada jiwanya. Ini jiwa berharga kok dikendalikan oleh materi yang nggak berjiwa. Nggak ada jiwa di dalamnya, nggak ada kehidupan. Benda itu mati, ini hidup. Tapi benda mati mengendalikan yang hidup. Terbalik. Sejak kapan itu terbalik? Sejak kapan terbalik rumusnya? Benda mati mengendalikan yang hidup. Biasanya yang hidup mengendalikan yang mati, ini benda mati mengendalikan yang hidup. Sejak kapan terjadi? Nggak tahu. Sejak nggak ada yang tahu sejak kapan. Sejak nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa itu penyebabnya. Ketika manusia dikuasai dosa, maka terbalik rumusnya. Awal rumus yang dipakai Tuhan apa? Kuasailah bumi, taklukkanlah isinya. Isinya termasuk uang kan? Ya, tapi uang sudah menguasai kita. Berarti kan terbalik. Jadi kenapa justru materi menguasai saya yang jauh lebih bernilai ini? Karena dosa. Jadi siapa yang berantem gara-gara materi itu berarti dosa sudah menguasai dia. Berantem gara-gara warisan berarti dosa sudah menguasai. Tapi di sini nggak ada. Ya, di sini nggak ada itu. Di sini orangnya semuanya saleh-saleh. Saleh-saleh ya, nggak mau materi menguasai ya kan? Setuju kan? Nggak mau. Harus aku yang menguasai materi. Nah, jadi kita bertindak membuat bahwa semua manusia ini sama di hadapan Tuhan. Maka di mataku pun sama. Jadi dengan siapapun aku ketemu, aku bisa senyum. Aku bisa ramah. Karena dia berharga, aku pun berharga. Kita sama-sama berharga. Iya. Coba katakan kepada temannya, kita sama-sama berharga. Ya, kita sama-sama berharga. Aku berharga, kau pun berharga, kita sama-sama berharga. Ya, kenapa saya buat banyak ini? Supaya nggak ngantuk, karena udaranya sejuk. Udara sejuk itu nyaman untuk ngantuk gitu. Iya, di ayun-ayun. Jadi kalau kita menyadari aku berharga, membuat kita nggak gampang putus asa, nggak gampang stres. Lebih mahal kok aku, lenyap pun misalnya uangku, hilang pun barang-barangku, kalau asal aku nggak hilang, kan gitu ya. Asal nyawaku, jiwaku selamat, kan lebih baik. Ini enggak, udah dibegal, hilang lagi nyawanya, hilang lagi barangnya gitu. Sama-sama hilang. Tapi kalau kita sadar jiwaku lebih mahal, tentu itu yang kita perjuangkan nomor 1. Yang lain-lainnya itu tambahan. Maka Matius 6 ayat 33 itu genap. Iya, genap, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Bukan dikatakan cari dulu tambahan-tambahan, maka carilah kerajaan Allah, kan enggak. Tapi cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu ditambahkan. Berarti makan, minum, pakai itu tambahan. Keselamatan jiwa itu nomor 1. Cari Tuhan nomor 1. Tambahan-tambahan itu Tuhan sendiri yang menambahkan. Kita nggak bisa. Kalau Tuhan nggak kasih, kita nggak bisa. Jadi semua manusia harus mengakui Tuhan, harus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Contohnya,
yang terjadi sekarang. Di mana-mana ada banjir. Gak pada biasanya kan? Banjir di Bandung, banjir di Parapat, coba. Gak biasanya. Tetapi ini membuka mata manusia. Supaya mata kita terbuka melihat kemahakuasaan Tuhan. Tidak biasa pun bisa dia buat jadi. Apa yang gak bisa Tuhan buat? Semua bisa Tuhan lakukan. Supaya mata manusia tunduk kepada kemahakuasaan Allah. Supaya kita melihat ada Allah di tengah-tengah bumi ini. Ada Allah yang mengatur isi bumi, mengatur hidup manusia. Sehingga kita ada rasa hormat, takut kepada Tuhan. Ya, jadi di dalam pertemanan kita pun tentu kita membuat semuanya sama ya. Nggak ada perbedaan. Berteman dengan semua orang. Karena semua orang adalah berharga di mata Tuhan. Semua ini adalah tamu-tamunya Tuhan. Kenapa kalian hadir? Undangan siapa? Undangan Tuhan. Berarti siapa? Tamunya Tuhan. Kalau tamu Tuhan berarti harus kita hargai. Tamu Tuhan loh. Tuhan yang undang. Lalu saudara datang. Berarti saudara orang yang berharga yang harus dihargai oleh semua orang. Setuju? Jadi nanti gak ada lagi muka-muka cemberut ya ketika bersalaman. Oh, aku bersalaman dengan jiwa yang berharga. Oke, saya akan lihat buktinya nanti. Ya kan gitu ya. Apakah terbukti senyum manisnya keluar? Kita lanjut. Nah, ada dua contoh di dalam nas yang kita baca ini yang memang beriman dan imannya itu terlihat melalui tindakannya. Karena iman aja nggak ada tindakan kan nggak nampak ya. Saya beriman, tapi nggak ada perbuatan, nggak nampak. Iman itu terlihat melalui tindakan. Lalu contoh yang kita lihat ada tindakannya adalah Abraham. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Waktu Tuhan katakan, Abraham, persembahkanlah Ishak anakmu. Anakmu satu-satunya. Kalau saudara yang disuruh Tuhan seperti itu, apa yang ada dalam pikiran saudara? Menunggunya sampai 100 tahun loh. 100 tahun Abraham baru dapat Ishak. Begitu dapat udah senang, suruh persembahkan. Kurasa kalau saudara mengalami udah stres duluan ya. Iya, salah Tuhan itu salah. Tuhan engkau salah Tuhan. Engkau salah. Engkau nggak benar kan gitu ya. Tetapi mengapa Abraham bertindak? Mengapa Abraham rela persembahkan anak yang sudah ditunggu-tunggu begitu lama? Sampai 100 tahun baru dia mendapat anak. Karena dia beriman. Imannya apa? Apa iman Abraham sehingga dia rela persembahkan Ishak? Imannya, dia percaya Allah yang berkuasa itu adalah berkuasa untuk menghidupkan anaknya walaupun sudah mati. Itu dalam. Dia yakin bahwa Allah ini akan berkuasa menghidupkan kembali. Walaupun Ishak dipersembahkan mati, dia bisa hidupkan lagi. Maka dia tidak takut mempersembahkannya. Ini iman. Imannya itu disertai dengan tindakan, saudara. Tindakan nyata, terlihat. Sehingga Abraham disebut bapa orang percaya. Kenapa dia bapa orang percaya? Karena dia memperlihatkan iman percayanya dari tindakannya. Tindakan nyata ketika dia persembahkan Ishak, ini terlihat imannya. Kalau seorang bapak punya anak satu-satunya disuruh persembahkan, kalau bapak-bapak yang ada di sini bilang apa sama Tuhan? Bilang apa sama Tuhan? Padahal anaknya bukan satu ya, ada 3. Tapi Tuhan katakan persembahkan 1. Ya, gimana jawaban bapak-bapak? 3 anaknya tapi disuruh persembahkan 1. Gimana jawabannya Pak Jos? Anaknya ada 3.
Suruh persembahkan satu. Gimana jawabannya? Gimana? Oh gitu. Kalau Tuhan lah yang menyuruh, kasih gitu ya. Oh kalau Pak Marpin, kalau Tuhan suruh, mau? Ya. Pak Marpin setuju kalau diminta Tuhan anaknya satu? Setuju ya? Oke, berarti Marpin diminta Tuhan sebentar lagi. Persembahkanlah dia menjadi hambaku, ya. Nggak usah dipotong, nggak usah disembelih. Tapi persembahkanlah dia untuk melayani aku. Setuju, rela? Ya, setuju katanya Pin. Ya, seringkali kita kan mau anak kita bekerja yang menghasilkan uang banyak. Tapi kalau diminta Tuhan menjadi hambanya, sulit kita melepaskan. Sulit kali orang tua melepas anaknya jadi hamba Tuhan. Kenapa? Hamba Tuhan gak berduit. Hamba Tuhan gak kaya. Pedagang baru kaya. Kan gitu ya. Jadi para pedagang kaya, maka anaknya disuruh jadi pedagang. Atau kantoran, pegawai. Itu gaji tetap, PNS. Kan itu yang dikejar-kejar ya. Tapi untuk jadi hamba Tuhan, jarang sekali. Walaupun udah bertobat orang tuanya. Udah beriman orang tuanya, tapi jarang dia berdoa supaya anakku ini salah satu ku persembahkan bagimu Tuhan. Karena ada 3, satu aja gitu ya. Satu aja ku persembahkan samamu Tuhan, untuk dipakai. Kalau saya rela dua-duanya. Ya, anak saya 2, saya rela 2-nya persembahkan untuk Tuhan. Karena memang hidup itu untuk Tuhan. Untuk apa rupanya kita jalani hidup kalau nggak guna bagi Tuhan? Toh kesia-siaan. Makanya dari dalam lubuk hati saya yang terdalam, saya memiliki anak, saya katakan kepada Tuhan, saya persembahkan untukmu Tuhan, dua-duanya, pakailah. Tapi kan dari diri mereka ya yang akan meresponi. Tapi dari orang tua sudah rela. Itu kerinduan saya dari awal. Dari awal saya percaya, saya tahu hidup ini sementara, hidup ini berguna kalau kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau materi nggak habis-habisnya, nggak puas-puasnya, nggak cukup-cukupnya, sampai kita mati nggak pernah cukup. Tapi kalau satu jiwa saja yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu adalah hadiah yang kekal, yang akan kita terima di sorga. Jadi kalau semua kita berpikiran demikian, betapa senangnya Tuhan. Ya kan? Ini enggak. Aku sekolah pendeta ya, Mak. Jangan. Enggak ada. Jangan masuk pendeta, jangan. Enggak ada uangnya. Kalau masuk hamba Tuhan itu enggak kaya. Jadi apa? Dokter lah, dokter. Kalau untuk dokter kau ku jual pun tanah kita. Tapi kalau untuk hamba Tuhan jangan. Kan itu. Akhirnya anak-anak pun udah tertanam di dalam diri mereka bahwa yang diperjuangkan itu dunia. Karena gak ada dari orang tua dorongan. Ini yang terpenting, ini yang termahal. Aku doakan kalian supaya menyerahkan diri, menyerahkan hidup untuk dipakai Tuhan. Kan jarang ya. Jarang sekali orang tua seperti itu. Tapi kalau untuk kedokteran, oke, saya dukung. Mati-matian pun jadi. Gak makan ikan pun aku gak apa-apa. Yang penting kamu jadi dokter. Nah sesudah jadi dokter kemana? Mati. Iya. Kan mati. Mana ada orang dokter hidup terus. Jadi dokter pun gak bisa menolong dirinya untuk hidup terus. Mati juga. Ya, tetapi menjadi hamba Tuhan, dia akan melayani orang untuk hidup. Membawa jiwanya hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Maka saya bangga menjadi hamba Tuhan. Bukan terpaksa saya khotbah ini. Bukan karena terpaksa saya melayani. Bukan, tapi saya bangga. Kenapa bangga? Allah yang Maha Kuasa, Allah pemilik segalanya memilih. Siapa rupanya aku sehingga aku bisa dipilihnya? Mengerti rahasianya. Sehingga rahasia yang saya mengerti saya bisa bagikan kepada orang lain. Itu satu kebanggaan.
Jadi tanpa disuruh pun saya akan terus bekerja. Tanpa didorong-dorong pun saya akan layani orang. Karena merupakan satu kebanggaan. Saudara bangga nggak mengenal Tuhan? Kayaknya kurang ya. Ya, kurang bangga makanya nggak cerita. Kalau bangga kan itu menjadi cerita kita. Siapa yang bangga punya anak dokter kan kemana-mana dia ceritakan. Anakku dokter loh, dokter apa? Spesialis. Spesialis apa? Hewan. Itu aja bangga ya kan. Mana ada pernah orang cerita bangga dia. Aku paling bangga di dunia ini memiliki anak. Anak apa? Jadi apa? Kerja di mana? Anakku melayani Tuhan seumur hidupnya. Aku orang tua yang paling berbahagia. Pernah dengar orang tua ngomong begitu? Enggak pernah. Ya, baru saya. Baru saya ngomongkan tadi ya. Saya bangga kalau anak saya akan menyerahkan dirinya dipakai Tuhan. Saya nggak dorong dia kerja ini, kerja itu, kerja. Tapi sekarang saya biarkan dulu dia melanglang buana. Tapi pada waktu Tuhan dia akan nggak akan bisa melarikan diri. Apa yang Tuhan katakan pasti akan ditaati. Ya itu doa saya. Karena itu kebanggaan saya. Nggak ada yang lain. Maunya itu kebanggaan kita bersama. Karena yang kita pikirkan tadi jiwa. Maka saya awali tadi jiwa itu mahal. Apa yang lebih mahal dari jiwa? Nggak ada. Yang lebih bernilai kekal dari jiwa apa? Tidak ada. Jiwa lebih mahal, jiwa bernilai kekal. Kalau yang kita kejar-kejar di bumi ini berharga untuk sementara. Hanya selama kita hidup ini kita perlu uang, perlu makan, perlu pakaian. Tapi jiwa ketika meninggalkan dunia ini dia akan hidup untuk selamanya. Itu bernilai kekal. Jiwa kekal, jiwa berharga, dia tidak akan mati-mati. Tapi tubuh kita ini akan mati. Dan semua yang kita cari akan kita tinggalkan. Hanya jiwa kita yang kita bawa. Nah maka Abraham ini kenapa dia rela persembahkan anaknya? Karena dia mengenal Allah. Allah yang berkuasa menghidupkan orang yang mati. Sehingga dia tidak takut. Walaupun saya persembahkan nanti toh dia hidupkan lagi. Dia akan hidupkan anakku ini dan aku akan mendapatinya kembali. Yang kedua. Contoh orang yang kedua adalah Rahab. Rahab yang menyembunyikan para pengintai di rumahnya di bawah jerami ya. Dia tutupi di bawah jerami supaya yang mengejar dia tidak mendapatkan, tidak membunuh dia. Tetapi mereka boleh selamat. Dan sesudah yang mengejar-ngejar itu pergi, dia menurunkan tali kirmiji, ini tali merah ya. Dari sinilah pengintai ini turun. Karena rumah Rahab ini di tembok kota. Jadi bisa diturunkan langsung keluar. Ini apa yang mendasari dia? Bukan karena dia orang baik-baik. Rahab ini bukan orang baik-baik. Rahab ini adalah pelacur. Tapi dia beriman. Imannya itulah yang membuat dia bertindak. Tindakannya nyata. Menolong para pengintai yang datang dari Israel. Kenapa dia tolong? Karena dia tahu Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang benar. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang telah mengeringkan laut. Ya, dia dengar itu. Dari mana Rahab beriman? Dari pendengaran. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel didengar Rahab, lalu dia beriman. Berarti ini Allah yang benar. Bukan yang kami sembah ini. Tetapi yang disembah oleh orang Israel, itulah Allah. Sehingga dia percaya. Kepercayaannya dibuktikannya ketika para pengintai Israel datang. Dia sembunyikan, dia tolong untuk melepaskan diri. Ini bukti iman. Jadi kenapa dibuat tali kirmiji? Ini tali kirmiji ini adalah gambaran
darah Kristus. Karena tali kirmiji katanya merah sekali. Merah. Jadi kalau itu merah sekali gambaran darah itu yang bisa menyelamatkan. Darah Kristus yang bisa menyelamatkan Rahab. Darah Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Walaupun dia pelacur, imannya kepada Yesus menyelamatkan dia. Tindakannya yang nyata membuktikan dia orang beriman. Jadi walaupun dia bukan orang baik-baik, tetapi imannya menyelamatkan dia. Kalaupun kita baik-baik, kalau tidak beriman, enggak diselamatkan. Aku baik-baik kok, gitu ya. Aku enggak pelacur, enggak pejinah. Tapi kalau tidak beriman kepada Yesus Kristus yang mati untuk kita, kita tidak diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan kita hanya satu, itulah darah Kristus. Dan itu yang diimani Rahab. Imannya terlihat melalui tindakannya. Jadi saudara, kita yang hadir ini sudah beriman? Apa tindakan kita? Iman terlihat melalui tindakan. Iman tidak hanya sebatas pengakuan. Kalau pengakuan itu semua mengaku. Kan setiap minggu ada pengakuan iman ya. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya. Tiap minggu dilakukan percaya. Tapi bukti nyata dari iman itu mana? Bukti kita percaya itu apa yang kita lakukan? Kalau Abraham ada, Rahab ada, kita apa? Kalau benar kita sudah beriman kepada Yesus, ada bukti nyata yang kita tunjukkan melalui tindakan-tindakan kita, sehingga orang bisa melihatnya. Kalau tadi bunga plastik dengan bunga hidup, saudara nggak bisa bedakan. Dari mana kita tahu itu bunga hidup? Ketika ada perkembangannya. Ketika ada tunas-tunasnya tumbuh, lalu dia berbunga, baru kita tahu, oh ini bunga hidup, ini bunga plastik. Orang yang imannya hidup, dari mana tahu dengan orang yang imannya mati? Iman hidup, dia akan seperti ini. Iman hidup disertai perbuatan. Dia tidak berhenti di dalam pengakuan percaya. Di sini kan pengakuan percaya aja. Aku percaya kepada Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh, kan gitu ya, hafal kita. Tidak sebatas pengakuan hafalan, tetapi apa yang kita imani akan bergerak dari iman ini. Ketika kita beriman kepada Yesus yang mati untuk dosa kita, dia ada pergerakan. Dia akan maju sampai kepada hidup kekal. Bukan pemunduran, tetapi pergerakan maju. Orang bergerak biasanya kan ke depan ya. Ada orang bergerak mundur. Jarang ya. Kan jarang orang bergerak mundur. Bergerak maju. Iman itu pun kalau kita imannya hidup, kita akan maju seperti ini. Nah ini iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti ini. Ini iman mati, gelap. Kalau gelap kayak seperti itu, nggak bisa menerangi orang. Namanya gelap. Iman yang mati adalah iman yang tidak berfungsi. Iman mati adalah iman yang tidak berbuat. Iman mati, iman yang tidak menerangi. Tapi iman hidup adalah menerangi orang lain. Berguna bagi orang lain. Menerangi, menyampaikan kebenaran, bersaksi, bertindak. Lewat tindakan kita yang nyata orang bisa lihat, orang bisa saksikan. Dan itu menjadi satu hal yang menarik hatinya. Melihat tindakan kita, dia tertarik, percaya kepada Yesus. Orang-orang di luar akan melihat kita, akan menilai kita. Ya, orang luar akan menilai sikap hidup kita, apakah kita lebih baik dari mereka. Kalau kita lebih baik, baru mereka tertarik.
Tapi kalau kita pengakuan percaya tapi lebih jelek, gak akan mungkin menarik orang datang kepada Tuhan. Maka sikap hidup itu menentukan. Sikap hidup kita adalah merupakan kesaksian. Dari sikap hidup kita, kesaksian iman kita. Apakah iman kita itu hidup atau iman mati? Kalau iman mati begini dia, mati lagi, gitu ya. Kan itu iman mati. Jadi kalau mati lagi, masak nasi nggak akan masak, ya kan? Menerangi ruangan nggak akan terang, ngecas baterai nggak akan hidup baterainya. Mau ngapain pun nggak bisa kalau mati lagi. Coba, kalau sudah mendengar firman Tuhan seperti ini, bisakah kita evaluasi iman kita? Iman hidup atau iman mati? Udah ngerti ya? Iman kita itu hidup bergerak atau iman kita mati lagi? Mati berarti tak bisa berbuat apa-apa. Mati tidak ada tindakan yang dilihat oleh orang lain. Tidak ada pengaruh. Tidak bisa menerangi orang, tidak bisa bersaksi kepada orang, itu iman mati. Jadi tema kita bukan iman mati ya, iman yang hidup. Jadi sesudah mendengar firman Tuhan ini, harusnya kita bergerak. Imanku harus hidup melalui tindakan-tindakan yang nyata, supaya orang lain pun tahu bahwa aku bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi benar-benar percaya kepada Yesus Kristus yang terlihat melalui tindakanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami disadarkan bahwa iman yang hidup itu punya pengaruh. Sebagaimana bunga yang hidup, dia akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Iman yang hidup juga ada pergerakan, bukan sebatas pengakuan percaya, tetapi iman kami akan dibuktikan melalui tindakan-tindakan kami yang nyata, yang bisa dilihat oleh orang lain, yang kami sendiri pun boleh mengalaminya di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap telinga yang sudah mendengar, supaya kami belajar dari Yakobus ini. Kami belajar dari pengalaman orang-orang percaya, seperti Abraham dan Rahab ini. Mereka percaya dan disertai dengan tindakan yang nyata. Kami pun percaya dan kami mau melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata, supaya orang pun boleh melihatnya dan orang yang melihatnya pun percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.